Berjumpa lagi dengan saya, Sutriana Eprianti, dalam pembelajaran matematika. Kita sudah masuk dalam bab kedua, pembahasan kedua, yaitu pada koordinat kartesius. Nah, hari ini kita mau bahas tentang posisi titik pada bidang koordinat. Di bawah ini, ya, di gambar ini adalah gambar 2.4. Pada gambar tersebut ada dua sumbu, yaitu yang horizontal atau mendatar ini yang saya tunjuk. Ini adalah sumbu X. Kemudian yang tegak lurus, yang tegak ini, yang vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, kedua sumbu tersebut berpotongan pada titik O atau disebut titik yang 0,0. Nah, di sini 0,0 ya. Di sini O. Ingat, di sini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Kemudian perpotongannya di sini adalah titik O atau titik 0,0. Selanjutnya, kemudian di sini ini sumbu kan, ini sumbu X, ingat. Kemudian di sini ada titik A. Titik A di sini jaraknya pada sumbu X-nya tersendiri, ini jaraknya 5. Nah, kalau di sini dia terhadap sumbu Y-nya, jadi kalau dia melangkah terhadap sumbu Y-nya, jaraknya, jauhnya terhadap sumbu Y langkah. Nah, dia sendiri dihitung dari sumbu X itu sendiri, yaitu 5 langkah. Kemudian kalau ke atas itu, nah, berarti dia terhadap sumbu X kan, X ini terhadap sumbu X, nah, dia adalah sumbu Y. Di sumbu Y yaitu naik ke atas, berarti nilainya positif, yaitu 4. Nah, titiknya adalah 5,4. Koordinat titik A itu 5,4. Kemudian untuk titik B, ini ke kiri. Kalau ke kiri itu ke kiri dari titik O atau titik pusat 0,0. Ini dia kalau ke kiri nilainya negatif. Kemudian kalau ke bawah itu nilainya negatif. Nah, berarti di sini untuk titik B itu dia ke kirinya 6 langkah, yaitu berhenti di min 6. Kemudian untuk sumbu Y-nya dia min itu ada di min 6, min koordinat kartesius posisi objek pada bidang. Nah, dinyatakan dalam pasangan berurutan. Jadi yang di depan ini adalah X, kemudian yang di belakang ini adalah Y. Jadi dia berurutan X, Y. Yang ini juga sama, X, Y. Nah, dinamakan kalau yang X itu disebut apsis, ini apsis, yang ini disebut ordinat. Jadi apsis, ordinat, ya. Kemudian untuk kuadran, nah, pada bentuk ini kuadran itu ada 4. Yaitu kuadran yang di sini positif-positif ini adalah kuadran 1. Positif-positif di sini. Nah, di sini ini kuadran 1, yaitu nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Kemudian kuadran 2 itu X-nya nilainya negatif, kemudian Y-nya nilainya positif. Jadi di sini X-nya di sini, Y-nya di sini. Kemudian untuk kuadran 3. Kuadran 3 itu nilai X-nya negatif, nilai Y-nya negatif. Terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, ini contoh-contohnya. Bisa kalian lihat. Jadi ingat ya, kalau yang kuadrannya ganjil, kuadran 3, kuadran 1 itu positif-positif, kuadran 3 itu negatif-negatif. Jadi dia berkebalikan. Kemudian untuk kuadran yang genap. Kuadran yang genap yaitu kuadran 2 dan 4. Kebalikannya juga. Kalau ini X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau kuadran 4,
X-nya positif, Y-nya negatif. Ya. Untuk kuadran. Nah, misalnya Ibu punya contoh soal, yaitu titik A dan titik B pada gambar berikut. Nah, lihat titik A ada di sini. Berarti ini di kuadran berapa nih? Ini kuadran 1, ini 2. Berarti titik A itu ada di kuadran 2. Kemudian titik B itu ada di kuadran 4. Tentukan koordinatnya. Koordinatnya A itu berarti dia 5 langkah ke kiri, berarti negatif 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang untuk Y-nya, dia naik ke atas 4 kali, berarti dia negatif 5,4 untuk titik A. Kemudian untuk titik B-nya ada di sini. Lihat, dia menuju ke kanan. Kanannya 5 langkah, berarti 5. X-nya 5. Kemudian turun ke bawah 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti di situ negatif 3 untuk nilai Y-nya. Nah, berarti B sendiri adalah 5, negatif 3. Kemudian untuk contoh selanjutnya, gambarkan bangun PQRS dengan nilai P koordinatnya adalah negatif 5,3. Negatif 5,3 berarti ada di kuadran 2. Kemudian untuk Q-nya negatif 2,6 berarti ada di kuadran 3. Kemudian R-nya 4, negatif 4. 4, negatif 4 di kuadran 4. Kemudian untuk S 1,5 berarti di kuadran 1. Berbentuk bangun apakah PQRS? Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian gambarkan dulu setiap titiknya. Nah, kalau di sini udah ada jawabannya. Nah, kalau digambarkan dia berbentuk apa ini? Nah, kalian kan satu titik dengan titik yang secara berurutan. Nah, dengan menggunakan penggaris dan busur derajat, kita periksa panjang sisi dan besar sudut bangun tersebut. Nah, di sini panjangnya PS dan KR itu sama, yaitu 3,20 cm. Kemudian PQ dan SR itu sama juga, panjangnya yaitu 4,75 cm. Dengan demikian, sisi yang berhadapan sama panjang. Besar sudutnya juga, setiap sudutnya itu besar sudutnya sama, yaitu 90, yaitu membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau bangun dia sisi atau sudutnya lebih dari 3, nah kan kalau sudutnya ada 3 itu segitiga ya. Nah, kalau segitiga kan dia 180 derajat kalau sudutnya dijumlah. Kalau lebih dari 3, dia sudutnya kalau dijumlahkan itu 360. Nah, di sini kan kalau di sini 90, 90, 90, 90, berarti jumlah totalnya itu 360. Karena sisi yang berhadapan pada bangun sama panjang dan besar sudutnya 90 derajat, maka bangun PQRS berbentuk persegi panjang. Nah, ya, untuk menjawab soal itu mudah kan? Kemudian contohnya yang terakhir adalah gambar titik K. Nah, ini ada titik-titik, ada 4 titik di sini. Nah, kan berarti untuk X-nya di sini min 6. Nah, kalian bisa kelompokkan seperti ini. Ada di kuadran mana aja? Manakah yang berada masing-masing kuadran? Nah, untuk menentukan di mana titik ini ada di kuadran mana, nah, kalian bisa kelompokkan seperti ini kan. Tadi kalau dia negatif, positif ada di kuadran 2 ya. Kalau dia titiknya positif negatif ada di kuadran 4. Nah, kalau 2,0 ada di kuadran mana? 2,0. Dia nggak bergerak kan? Kira-kira ada di kuadran mana? Bisa dimasukkan ke dalam kuadran 1. Nah, kalau di sini tidak dituliskan karena dia tidak naik ke atas.
Ya. Nah, untuk latihan kalian di rumah, coba kalian buka latihan pilihan ganda yang ada di LKS kalian, yaitu nomor 1 sampai 8. Nah, kalian bisa fotokan hasil kerja kalian, kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih untuk hari ini, cukup sekian. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan secara personal ke Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.